Murai pejantan sebelum masuk ke kandang ternak harus kita jebolkan dulu birahinya supaya nanti mempercepat proses dalam kita menjodohkan murai batu dan nantinya akan mempercepat kita mendapatkan trotolan. Kalau birahi murai jantan itu sudah ketemu, sudah kita jebolkan, maka semuanya akan lebih mudah teman-teman. Tapi ketika kita belum menjebolkan birahi murai jantannya, dan bagaimana cara menjebolkan birahi murai jantannya, simak videonya sampai selesai. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di seputar peternakan murai batu CCD Beef Farm. Di video kali ini kita akan bahas bagaimana caranya menjebolkan birahi murai batu pejantan sebelum kita masukkan ke dalam kandang ternak. Pertama-tama kita awali perawatan ini dari mulai pagi hari teman-teman. Jadi pagi hari sebelum kita proses penjodohan atau sebelum kita memasukkan pejantan ini ke dalam kandang ternak, wajib kita proses seperti ini. Supaya nanti pas waktu kita menjodohkan murai batu atau kita proses memasukkan ke dalam kandang, ataupun kita menemukan dengan murai betina, nanti dia akan cepat berjodoh dan akan cepat mendapatkan trotolan. Yang pastinya kita harus siapkan dulu dia di luar kandang. Dan cara ini yang sering saya lakukan, dan cara ini pun berlaku untuk murai jantan yang sehabis mabung atau selesai mabung, ataupun murai pejantan yang masih bahan sebelum kita masukkan ke dalam kandang ternak. Pertama-tama kita awali pagi hari, pas waktu kita keluarkan dari rumah murai batu ini langsung kita mandikan teman-teman. Kita mandikan, kita bertujuan supaya nanti tubuhnya setelah selesai mabung ataupun murai jantan yang masih siapan itu nantinya tubuhnya akan bersih. Ketombe-ketombe dalam tubuhnya itu juga akan bersih, yang nantinya akan memacu kesehatannya. Apabila kesehatannya sudah terkondisikan, maka birahinya juga akan muncul. Dan tujuan kita lakukan pemandian setiap pagi ini untuk menjaga emosinya tetap stabil, jadi dia tidak ketinggian emosi. Nah setelah itu kita kontrol terus makanannya, kita full serangga supaya nanti dia itu birahinya juga cepat keluar, tetap naik terus birahinya dengan adanya pakan full serangga yang kita berikan. Dan untuk fur tetap kita berikan supaya nanti dia tidak lupa sama yang namanya fur. Setelah nanti dia berada dalam kandang ternak, misalkan ada kejadian berlemak, dia tidak lupa sama fur dan kita lebih mudah untuk terapi menghilangkan lemaknya. Dan nanti pasti pertanyaan teman-teman begini, untuk jenis EF kira-kira apa saja mas yang cocok untuk kita menjebolkan birahi murai jantan tersebut? Nah untuk EF nya kita sesuaikan saja dengan apa yang dia mau. Kira-kira apa EF yang dia suka itu kita perbanyak. Misalkan dia suka ulat kandang, ya kita perbanyak ulat kandang. Misalkan dia sukanya sama jangkrik, ya kita perbanyak jangkrik. Misalkan keroto, kita perbanyak keroto. Begitu juga dengan ulat hongkong. Misalkan dia sangat suka dengan ulat hongkong, ya kita perbanyak supaya dia itu birahinya cepat naik. Kemudian setelah pemandian dan pemberian EF, kita rawatan selanjutnya kita berikan penjemuran teman-teman. Penjemuran yang ekstrim ini berfungsi untuk mempercepat birahinya supaya cepat naik, cepat keluar. Setelah kita lakukan pemandian, setelah bulu-bulunya kering, baru kita lakukan yang namanya penjemuran. Misalkan dengan perawatan seperti ini masih juga belum naik birahinya, murai jantan masih belum mau gacor atau masih belum rajin bunyi, ya kita lakukan lagi. Dan perawatan ini biasanya 2 minggu itu sudah ada penampakan birahinya. Dan di pembahasan kali ini semoga saja cocok dengan pertanyaan dari Mas Effendi 7629. Pertanyaannya begini teman-teman, Bang, cara jebol birahi murai jantan gimana? EF dari sedikit sampai full gak kunjung gacor, dimasukin kandang malah bantai betina. Nah dari pertanyaan Bang Effendi tersebut yang kita bahas di awal tadi, bahwa murai batu yang masih belum jebol birahinya itu akan sangat sulit sekali untuk gacor atau untuk stabil. Pasti nanti ketika ditemukan murai jantan pasti dia langsung ngejar-ngejar seperti mau melawan, bukannya mau bunyi tapi dia mau ngajak berantem. Dan EF sampai dari sedikit sampai full EF gak kunjung gacor, berarti itu EF nya masih belum kita stabilkan mas. Yang dibilang EF stabil yaitu tidak usah kita gonta-ganti jumlah ataupun makanannya, jenis makanannya. Dari misalkan jumlah, misalkan kita satu hari itu pakai 15 jangkrik, misalkan dengan 15 jangkrik itu sudah gacor, maka kita harus tetapkan di setelan 15 itu, nggak usah kita gonta-ganti, kita turunkan atau kita naikkan. Misalkan nanti kita turunkan, dia itu akan semakin nggak stabil karena birahinya kadang hilang, kadang ada, kadang tidak. Dimasukin kandang malah bantai betina, itu bertanda bahwa murai jantan itu masih betul-betul belum ketemu di birahinya dan belum stabil di birahinya. Kita bisa lihat begini mas, misalkan murai jantan itu sebelum kita masukkan ke dalam kandang ternak harus sesuai kriteria dulu. Ketika kita coba temukan dengan murai betina, dia harus mau merayu ketika dia dihadapkan dengan murai betina. Kalau misalkan masih belum ada tanda-tanda merayu,
belum ada tanda-tanda dia ngajak kawin, kita masukkan ke dalam kandang ternak, pasti dia akan langsung membantai murai betinanya. Karena dia masih belum ada birahi kawin maksudnya mas, bukan birahi untuk bertarung. Kalau misalkan kita temukan dengan murai betina dia masih ngejar, masih nabrak-nabrak, berarti dia masih belum ada atau belum stabil di birahinya. Kita harus olah lagi, kita harus rawat lagi seperti video di awal yang saya sebutkan tadi. Misalkan kita paksa atau kita masukkan ke dalam kandang ternak, pasti yang terjadi seperti komentar sampean tadi, dia malah ngebantai betinanya karena dia masih belum ada tanda-tanda birahi. Dan untuk menghindari masalah seperti itu, ketika kita temukan dengan murai betina, ya harus kita rawat sampai dia itu betul-betul gacor dor. Ketika belum ada tanda gacor dor itu jangan sampai dimasukkan ke dalam kandang ternak. Nanti yang terjadi pasti ngebantai. Dan ketika waktu penjodohan atau ketika kita menyatukan kedua calon indukan tersebut, kita harus betul-betul punya waktu yang longgar. Kalau misalkan kita tidak punya waktu yang longgar, pasti sudah lewat murai betina itu. Karena dengan adanya birahi yang belum stabil dan adanya murai jantan yang masih belum gacor, kemudian kita jodohkan atau kita masukkan kandang ternak, pasti yang terjadi nanti betina akan dibantai. Nah, intinya pembahasan kita dari tadi, yang penting itu kita sebagai perawat harus betul-betul siap dulu. Sudah sering saya katakan kepada teman-teman semuanya, ketika kita beternak murai batu itu yang pertama harus siap mental dulu. Mental dan juga kesabaran itu harus kita siapkan dari awal kita mulai berternak murai batu. Karena kejadian di dalam kandang ternak murai batu itu banyak sekali yang kejadian seperti ini. Ketika murai batu sudah dianggap sudah jodoh tapi masih belum ada kesiapan, keduanya itu masih sama-sama belum siap, maka yang terjadi pasti akan saling membantai atau saling menyerang. Karena kedua indukan itu masih sama-sama belum siap, sudah kita masukkan ke dalam kandang ternak dan sudah kita proses penjodohan. Itu karena kesalahan kita pas di awal-awal itu teman-teman. Memang dalam dunia ternak murai batu ini nggak ada yang instan teman-teman. Kita intinya sebagai perawat harus betul-betul teliti antara kesiapan kedua indukan murai betina ataupun murai jantan tersebut, supaya nanti tidak ada kejadian seperti yang disampaikan sama Mas Effendi tadi. Jika murai betina sudah ada dalam kandang ternak, kemudian murai jantan kita masukkan tapi tiba-tiba langsung ngebantai. Tapi ketika kita sudah meneliti semuanya, keduanya, kesiapannya, itu tidak akan terjadi yang namanya kasus pembantaian seperti miliknya Mas Effendi tadi. Intinya kita jebolkan dulu birahi murai jantannya, kemudian sebelum kita memasukkan dalam kandang ternak, kita harus betul-betul tahu, betul-betul teliti antara kesiapan kedua calon indukan tersebut. Dan nanti setelah keduanya sama-sama siap, tidak ada yang namanya susah dalam proses penjodohan. Dan tidak akan ada yang namanya kasus murai betina itu dibantai. Oke teman-teman, semoga video yang singkat ini bisa memberikan manfaat. Kita bertemu lagi di video selanjutnya. Saya Ria, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ternak sampai mana, semangat terus teman-teman.